Nah, kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa Pak Prabowo Subianto baru saja menjabat sebagai presiden, tiba-tiba banyak fenomena-fenomena perpolitikan yang menurut saya ini ya ada skenarionya lah. Pada saat lalu kalau kita ingat pada sebelum pelantikan Pak Prabowo kurang ya 3 bulan 4 bulan itu tiba-tiba ada revisi undang-undang pilkada, dan konon katanya revisi undang-undang pilkada itu untuk menganulir putusan MK yang saat lalu putusan MK setidaknya menurunkan syarat threshold dari 20% ke 7,5% dan batas usia minimum untuk calon kepala daerah. Nah, bahkan pada saat lalu juga ada peringatan darurat dan bahkan langsung tersebar di seluruh Indonesia, dan bahkan juga mahasiswa, masyarakat pun juga turun ke jalan untuk menggelar aksi menolak revisi undang-undang pilkada yang setidaknya untuk menganulir putusan MK. Itu sebelum Pak Prabowo dilantik kurang lebih 3 bulanan lah. Setelah dilantik pun itu juga muncul setidaknya terkait penolakan PPN 12%, terkait gas LPG, terkait hukuman atau vonis ringan dari kasus yang merugikan negara kurang lebih 300 triliun, dan masih banyak lagi setidaknya fenomena-fenomena yang membuat intinya Pak Prabowo merasakan dampaknya lah. Ya, terlebih halnya saat ini ada revisi undang-undang TNI dan lain sebagainya. Ini ada apa ya? Ada apa kok secara terus-menerus isu-isu tidak bisa diredam lah setidaknya oleh pemerintahan Pak Prabowo, oleh menteri-menteri dan lain sebagainya. Ya, memang pada saat lalu Pak Prabowo menginstruksikan untuk kementerian lembaga itu untuk memperbagi komunikasi ke masyarakat. Apakah ini memang terkait komunikasi pemerintah ke masyarakat atau seperti apa? Karena menurut saya apa yang dilakukan di pemerintahan Pak Prabowo cukup keren loh. Mulai dari Pertamina, itu bahkan di zaman Pak SBY, di zaman Pak Jokowi, kasus Pertamina itu belum bisa diungkap. Tetapi saat ini di pemerintahan Pak Prabowo, kasus Pertamina ini baru terungkap. Dan masih banyak lagi apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo. Seperti halnya Kemenkomdigi pada saat lalu juga menangkap setidaknya staf karyawan. Padahal Kemenkomdigi itu baru menjabat kurang lebih 10 hari. Sudah berhasil menangkap setidaknya 12 karyawan yang seharusnya memblokir situs-situs judi online tetapi malah dibackingi dan lain sebagainya. Itu juga di zaman Pak Prabowo. Tetapi kalau kita lihat di zaman Pak Jokowi hal seperti itu tidak bisa terungkap ya. Nah, masalahnya ini hanya setengah-setengah saja. Seharusnya dicarilah akar permasalahannya. Ya, seperti halnya di Kemenkominfo pada saat lalu yang karyawan ditangkap itu seharusnya dicari aktor intelektualnya itu siapa. Jadi tidak mandek di staf dan karyawan. Seharusnya dicari aktor intelektual dan lain sebagainya. Seperti halnya kasus Pertamina, seharusnya tidak mandek di direksi, komisaris dan lain sebagainya. Seharusnya dicari aktornya seperti apa, karena kerugian negara itu sangat fantastis sekali ya. Seharusnya dicari sampai ke akar-akarnya. Nah, kadang-kadang saya jadi curiga ya, kenapa permasalahan ini terus terjadi terus ya di pemerintahan Pak Prabowo. Apakah memang komunikasi pemerintahan dan ke masyarakat itu sangat amburadul? Seperti halnya pada saat lalu Hasan Nasbi. Itu padahal menjabat sebagai kepala kantor komunikasi loh. Seharusnya itu komunikasinya bisa baik, bisa adem, dan bisa meyakinkan publik lah. Tetapi pada saat lalu sangat ngaco sekali ya Hasan Nasbi ketika dimintai jawaban oleh wartawan terkait kiriman kepala babi di redaksi Tempo. Itu bahkan di masa aja. Menurut saya itu juga setidaknya membuat masyarakat marah terkait apa yang diungkapkan atau apa yang diucapkan oleh Hasan Nasbi selaku kepala komunikasi kepresidenan. Bayangkan, seharusnya Hasan Nasbi itu tidak berat sebelah, seharusnya netral lah, karena Hasan Nasbi itu sebagai kepala komunikasi kepresidenan seharusnya netral, tidak berat sebelah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Hasan Nasbi itu sangat-sangat tidak suka dengan Tempo ya, kalau kita lihat dari komentarnya seperti itu ya. Nah, tetapi yang cukup unik, dukungan kepada Tempo itu malah semakin masif, dan bahkan Bang Denny Siregar itu memberikan karangan bunga, setidaknya karangan bunga dukungan untuk Tempo. Wow, karena saat ini hanya Tempo loh yang sangat kritis sekali ya terhadap pemerintahan, ya siapapun, pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan Pak Prabowo, Tempo itu tetap konsisten.
sangat berbeda sekali dengan partai-partai politik. Partai-partai politik saat ini tidak ada yang konsisten ya. Tidak ada yang konsisten menyuarakan kepentingan rakyat, menyuarakan kepentingan masyarakat. Tidak ada yang konsisten. Tetapi Tempo tetap konsisten. Ya semoga saja Tempo itu selalu dekat di hati lah masyarakat Indonesia karena tetap konsisten. Ya, apalagi kalau bukan Tempo ya, yang setidaknya menjaga demokrasi. Bayangkan kalau misalkan acara bocor halus tiba-tiba hilang. Wah, itu menurut saya juga sangat wow sekali. Dan semoga saja Pak Prabowo Gibran itu memang benar-benar mendukung kebebasan pers. Nah, ini dari tweetan Bang Denny Siregar. Yang lain boleh kirim kepala babi, kirim tikus, ke bocor halus, gua kirim bunga aja. Wah, keren lah. Semangat Bang, fans lo banyak juga di mari. Dulu lo ikut berseberangan banget sama Tempo Bang. Ya, tapi kan akhirnya mengakui lah kebenaran Tempo. Nah, yang penting itulah akhirnya sadar. Jika maksudnya adalah menyemangati untuk terus berjuang, bentuk yang benar adalah keep fighting, tetaplah berjuang, atau keep up the fight, teruskan perjuangan. Manusia apa sih? Gak pernah gue lupakan. Dipuji Denny Siregar bukanlah sebuah pujian yang layak, itu seperti penghinaan malah. Kapolri perintahkan Baris Krim usut tuntas teror kepala babi dan bangkai tikus di kantor Tempo. Ya semoga saja lah, semoga saja diusut ya, dan ya semoga saja bisa dicari siapa aktor intelektualnya siapa, dan semoga saja bisa clear dan tidak menjadi bola liar di kalangan masyarakat. Karena saat ini wah, framingnya itu kepada siapa? Ya kepada yang berkuasa saat ini. Wah, kurang lebih seperti itu. Ya semoga saja lah. Nah, Bang Denny ini ada di pihak rakyat atau pihak PDIP, jadi oposisi pure karena negara atau karena kepentingan partai dan pribadi. Melihat rekam jejaknya sih jujur aja masih nggak percaya. Ya terserah, nggak percaya nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita lihat dari sini bahkan pemerintah juga sudah mulai kehabisan kata-kata ya. Seperti halnya IHSG merosot, Tito ekonomi RI lebih hebat dari Timor Leste. Ini maksudnya apa juga membandingkan Indonesia dengan Timor Leste? Tidak apple to apple. Membandingkan itu dengan negara Singapura, wah, Vietnam. Kalau membandingkan dengan Timor Leste ini juga sangat lucu sekali karena ya memang sudah kehabisan kata-kata lah untuk mendeskripsikan apa yang tengah terjadi di Indonesia. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.